Tapi kalau Imam Mahdi turun dalam tahun 2024 ini, kemungkinan ya. Saya yakin tentang itu, Imam Mahdi, Muhammad bin Abdullah. Sebab beberapa guru saya sudah jumpa dengan Imam Mahdi itu. Masih kecil waktu itu, masih umur 11 tahun. Sekarang mungkin sudah hampir 40. Beliau turun umur 40. Sebagaimana Rasulullah diutus jadi Nabi, dan dia akan menjadi khatib di Masjidil Haram. Ketika itu Masjidil Haram turun salju, sehingga khatibnya muntah darah, batal jadi khatib. Maka orang yang ke-40-nya menggantikan adalah Muhammad bin Abdullah, Imam Mahdi, yang akan memimpin kita memerangi Yahudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz kita, guru kita, Kiai Rahmat Baikuni. Kalau di Jawa namanya Kiai, kalau di Medan namanya Ustaz, kalau di Sumatera Barat dan di Riau namanya Buya, kalau di Jawa Barat namanya Ajengan, kalau di Lombok namanya Tuan Guru, apalah namanya ya, yang penting menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu singkat ini wajiblah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua sepakat kita umat akhir zaman. Dan Nabi pun katakan tuba, tuba, tuba. Sungguh beruntung, sungguh beruntung, sungguh beruntung sampai 3 kali itu. Siapa orang yang beruntung 3 kali itu? Gak bisa dibayangkan kehebatannya. Ummati fi akhir zaman. Umatku di akhir zaman. Gak pernah lihat Nabi tapi beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kita lah itu. Sepakat kita umat akhir zaman. Cuman akhir dunia kita gak sepakat. Kapankah datang kiamat hanya Allah yang tahu. Kalau saya rasa akhir yang dikatakan oleh Ustaz Rahmat, akhir umat ini sekitar 50 sekian tahun lagi, 56 tahun lagi, itu mungkin keteguhannya kepada agama, atau malah justru mulai bangunnya orang Islam. Kata Nabi, saya zamanun ala ummati, akan datang satu zaman atas umatku. Ini pasti karena Rasul yang bersabda dalam kitab Nasaihul Ibad, akan datang kepadaku satu zaman, kepada umatku satu zaman, yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Pada zaman itu umat Islam melarikan diri, menjauh daripada para ulama dan para ahli fikih, ahli hukum Islam. Nggak mau lagi pusing, dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Mereka nggak mau lagi, joget kok haram, asyik dong.
ke kanan, joget kok haram, asyik tuh joget. Ini mereka nggak mau dengar ucapan hukum-hukum agama ini. Pakai cadar itu syariat Islam, mereka nggak mau. Apa itu? Radikal itu cadar. Rok mini itu radikal. Nah. Memang nggak suka agama, nggak doyan. Nikah dianggap memberatkan, zina dianggap boleh. Ketika seorang ulama kita nikah dua, seluruh Indonesia mencaci maki beliau. Giliran artis ketangkep berzina, dibela-bela. Kan memang sudah gila, memang nggak mau dengan agama, nggak doyan. Bahkan seorang bergelar kiai, rambutnya gondrong, menghina Siti Aisyah yang menikah dengan Nabi. Kalau umur 10 tahun dinikahi oleh orang umur 50 tahun, harusnya 51. Nabi nikah dengan Siti Aisyah itu umur 51. Kok bisa bergembira dinikahi orang 51? Kalau di sini bunuh diri. Ini orang gila bener. Dinikahi Nabi bunuh diri. Yang dinikahi oleh Nabi itu anak Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, orang terhebat zaman itu setelah Rasul. Tentu di dirinya anaknya, betul nggak? Bahwa orang paling afdol manusia dan makhluk paling afdol sejagat raya ini adalah Rasulullah. Nggak ada lebih hebat dari, kalau ada yang lebih hebat makhluk, Jibril alaihissalam atau yang lain lebih hebat dari Nabi, tentu nama orang itu yang ditulis di samping nama Allah untuk menjamin manusia masuk surga. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kalau ada yang lain lebih hebat dari Nabi, mesti nama orang itu yang ditulis. Nah, bagaimana Siti Aisyah diberi pelajaran oleh ayahnya Abu Bakar As-Siddiq, orang yang lebih hebat dari Jibril, lebih hebat dari seluruh makhluk, lebih hebat dari Aras Nabi Muhammad itu. Dia main-main. Tiba-tiba dinikahilah Siti Aisyah atas perintah Allah lagi. Kan atas perintah Nabi. Nabi nggak kenal dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nabi nggak pernah lihat wajah perempuan kok. Tiba-tiba datang malaikat Jibril dalam satu riwayat bawa daun dari surga. Nih, nikahi perempuan ini. Nabi pun bingung, siapa ini perempuan? Nabi nggak kayak kita, se-RT istri orang kita kenal semua. Nabi itu, siapa ini perempuan di daun surga? Belum ada teknologi itu sampai sekarang. Orang bisa membuat vas foto di kertas, di kain, di baja, di plastik, tapi belum bisa buat vas foto di daun. Belum pecah teknologi itu sampai sekarang. Nabi bawa nih foto perempuan ini ke rumah Umi Hani. Wahai Umi Hani, kakak Sayyidina Ali, Nabi satu rumah dengan beliau sejak umur 8 tahun. Sampai Umi Hani nikah dan Nabi nikah, pisah. Wahai Umi Hani, beliau Islam. Siapa perempuan ini? Dilihat oleh Umi Hani radhiyallahu anha. Ah, ini anaknya Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Kata Umi Hani. Saya disuruh Allah menikahi perempuan ini. Anak Sayyidina Abu Bakar, umurnya baru 10 tahun, 9 tahun. Rasulullah datang jumpa Sayyidina Abu Bakar. Di tengah jalan jumpanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Masya Allah. Senanglah Sayyidina Abu Bakar jumpa Nabi. Saya disuruh Allah menikahi perempuan ini. Jadi bukan Nabi yang mau. Dilihat oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tahu ini mukjizat dong. Daun ada foto di daun. Langsung Sayyidina Abu Bakar bilang nikah di sini. Langsung duduk langsung dinikahkan di situ. Dan boleh seorang bapak atau kakek wali mujbir nikahkan anak perawannya tanpa izin anak perawannya. Tapi tidak satu rumahnya nanti. Setelah Nabi hijrah ke Madinah. Nabi sudah punya istri Saudah binti Zam'ah. Seorang janda umur 61. Tinggi besar badannya, bisa menggiring gandum sendiri, kuat ngangkat air sendiri. Pengganti Siti Khadijah setelah setahun Nabi jadi duda. Ini ditulis dalam kitab Al-Bayan, Syekh Imron di jilid 9, kitab nikah. Tentang nikahnya dengan Saudah radhiyallahu anha ini. Tentu Sayyidina Abu Bakar besoknya udah cerita dong, ya nggak? Kamu udah jadi istrinya manusia paling agung, Rasulullah. Gembira, siapa yang nggak gembira? Orang Syekh Puji nikahi istri umur anak-anak, keluarganya senang semua, nggak bunuh diri itu istrinya Syekh Puji, bener nggak? Akal, memang kadang-kadang rambut lalu gondrong, akal jadi susah, kurang darah masuk mungkin.
Kita hidup di akhir zaman, Mas. Orang lari dari ulama dan orang lari daripada ahli fikih. Fayabtalihimullahu bisalasati baliyat. Allah akan memukul umat akhir zaman yang tak mau dekat dengan ulama, tak mau dengar hukum agama, dengan 3 bala bencana yang besar. Yang pertama, dicabut berkat kehidupan mereka. Nah, mungkin ini yang dimaksud umur umat ini sampai situ aja, 56 tahun lagi. Keberkatan dicabut. Yang kedua, wa yusallitullahu alaihim sultanan zalima, dikalungkan di leher mereka penguasa yang kejam. Yang tiga, wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Orang Islam tercabut dari dunia itu, keluar dari dunia, iman nggak ada. KTP Islam, di mana-mana ngaku Islam, tapi waktu mati iman tercabut, mati kafir. Apa ini yang dimaksud keterangan daripada Syekh kita? Nanti kita renungi sama-sama. Saya ingin sampaikan satu hadis riwayat Imam Muslim, la taqumu sa'ah hatta ta'uda ardul Arab murujan wa anharon. Tidak akan datang hari kiamat sampai nanti terjadi negeri Arab itu menjadi hijau dan penuh dengan sungai-sungai yang mengalir jernih. Hadis Muslim. Di dalam hadis Muslim yang lain, la taqumu sa'ah hatta la yabqa ala wajhil ardi man yaqulu Allahu Allah. Tidak akan datang hari kiamat selagi masih ada satu orang di dunia ini yang mengucap dengan mulutnya Allahu Allah, atau dalam hadis lain la ilaha. Sekarang masih ada 1,7 miliar orang Islam. Dalam hadis Muslim yang lain, la taqumu sa'ah illa ala syirarin nas. Tidak datang hari kiamat kecuali menimpa kafir-kafir aja. Kalau masih ada orang Islam, kiamat nggak datang. Sebab kiamat ini kata Quran syai'un azim, sesuatu yang dahsyat. Allah nggak rela orang beriman kena azab kiamat ini, azab besar. Kalau ibu-ibu punya anak bayi diletakkan di atas tempat tidur, dia lagi duduk-duduk di ruang tamu, tiba-tiba terjadi gempa, dia akan nomor satu apa yang dia lakukan? Masuk ke kamar mengambil anaknya, betul? Menyelamatkan anaknya. Sedahsyat apapun gempa bumi, udah berjatuhan pun geteng, dia akan tetap menyerbu anaknya, dipeluk, bawa keluar. Betul? Tapi hari kiamat enggak. Anak yang sedang disusui dibuang. Anak yang sedang disusui dibuang. Berapa dahsyatnya hari kiamat. Enggak terjadi di atas orang beriman, kata Nabi. Kemudian apa? Orang Islam masih 1,7 miliar, sedangkan kiamat tidak menimpa orang Islam. Bagaimana matinya orang Islam 1,7 miliar dalam tempo 56 tahun? Agak susah kalau waktunya. Mungkin terjemahannya orang Islam yang soleh-soleh hilang. Tapi kalau masih ngucap Allah Allah, orang yang terakhir mati kata Nabi di padang Arafah. Orang beriman yang hanya tahu Allah Allah, nggak tahu lagi syariat Islam. Ini Syarah Nawawi, Imam Nawawi menjelaskan. Dia udah nggak tahu sholat, udah nggak tahu puasa, udah nggak tahu syariat Islam. Dia cuma taunya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau kaget ya Allah, kalau hebat ya Allah, kalau sedih ya Allah. Hanya taunya ya Allah aja. Kawan-kawannya udah nggak beriman. Kamu kok sedikit-sedikit ya Allah sih? Ya dari dulu nenek-nenek saya begitu. Kalau marah ya Allah, kalau sedih ya Allah. Gitu. Taunya cuma itu, tidak kiamat datang. Ketika dia sedang menggembalakan kambingnya di Arafah, ketika itu Arafah hijau, air mengalir jernih, kata Nabi. Di Arafah, satu-satunya orang Islam terakhir itu di Arafah. Datang singa mengambil singanya, mengambil kambingnya, dia melawan pakai tongkatnya, kemudian berduel dengan singa itu dan dia luka-luka. Hari itu dia mati karena lukanya. Dia mati hari itu seluruh dunia dikiamatkan oleh Allah SWT. Allah jijik lihat dunia ini kalau nggak ada lagi orang Islam di atas dunia. Jijik Allah. Ini hadis-hadis Muslim yang saya coba kemukakan.
Satu hari Nabi SAW melihat malaikat Jibril termenung melihat langit. Maka Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril alaihissalam, "Wahai Jibril, ada apa? Kok kamu termenung melihat ke langit?" Kata Sayyidina Jibril alaihissalam, "Aku melihat api neraka mulai dinyalakan." Api neraka mulai dinyalakan. Selama 1000 tahun warnanya merah. Dan selama 1000 tahun kedua warnanya putih. Dan selama 1000 tahun ketiga warna api neraka berubah menjadi hitam legam. Dan ketika dia sudah hitam legam, dia siap untuk dihuni oleh para penghuninya. Dari hadis ini berarti kalau waktu kita masih lama. Zaman Nabi neraka dihidupkan. 1000 tahun berarti masih 1600-an. 1000 tahun 2600. 1000 tahun kemudian baru api neraka berwarna hitam. Barulah siap dihuni dan terjadi kiamat. Dari hadis itu. Satu kisah lagi, Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, akankah Islam berjaya?" "Iya," kata Nabi. 700 tahun. Kemudian setelah itu, akankah Islam hancur? "Iya." Islam akan terjajah di seluruh tanah Islam selama 700 tahun. Akankah Islam berjaya lagi? "Iya." Berjaya lagi selama 700 tahun. Kemudian Islam akan hancur sehancur-hancurnya, dan kemudian turunlah Dajjal, dan kemudian aman lagi beberapa tahun karena Nabi Isa turun dan membunuh Dajjal. Kemudian setelah itu hancur sehancur-hancurnya umat, dan kiamat pun datang. Kalau begitu masih ada 3000 tahun, kurang 1500 tahun. Kejayaan Islam tahun pertama 700 dari zaman Nabi 1400 sampai tahun 1500. Setelah itu Islam dijajah di seluruh dunia. Tadi Pak Kiai kita udah bilang, di mana-mana dibagi-bagi, di kapling-kapling. Ya kan? Libya diambil Italia, Mesir diambil Perancis, Malaysia, Indonesia diambil Belanda, Malaysia dan Brunei serta Singapura diambil oleh Inggris, dan seterusnya. Tapi kemudian Islam bangkit lagi 700 tahun. Sekarang ini baru 1441 Hijriah. Artinya masih ada sisa 69 tahun lagi Islam akan berjaya memimpin dunia. Ini versi saya. Dan siapa pemimpin dunia 700 tahun yang akan datang yang kali kedua? Kejayaan Islam adalah orang Islam dari timur, suku Melayu. Kata Allah, "Walikulli ummatin ajal." Setiap umat pernah berjaya dan pernah hancur. Ini kekuasaan dunia digilir-gilirkan. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau datang ajal, kaum itu akan hancur dan tidak bisa digeser kehancuran itu. Inggris negara kecil di Eropa, tapi pernah menguasai seluruh dunia. Dari Falkland Argentina sampai Selandia Baru itu kekuasaan Inggris. Dari Kanada sampai ke Singapura itu kekuasaan Inggris. Tapi kemudian Inggris hilang. Mongol, satu bangsa primitif di padang pasir, terpecah-pecah, bunuh-membunuh sama mereka. Kemudian tiba-tiba bangkit zaman Genghis Khan, Temucin, kemudian menguasai 2/3 dunia dan menghancurkan Baghdad. Dibakar semua kitab-kitab di Baghdad sehingga air sungai Furat berubah menjadi hitam karena abu kitab-kitab yang dibakar oleh Genghis Khan. Kemudian Genghis Khan habis. Sekarang Mongol itu jadi negara kecil primitif lagi. Jepang pernah bangkit kemudian habis. Italia pernah bangkit kemudian habis. Jerman pernah bangkit kemudian habis. Sekarang masanya Amerika bangkit. Sudah di ujung-ujung mau turun. Siapa penggantinya? Saya pikir Cina. Cina akan menguasai dunia. Sampai kemudian menemui ajalnya. Bagaimana menemui ajalnya? Amerika ada sekitar dari mulai kemerdekaan sampai sekarang 70 tahun. Tapi Cina mungkin lebih kurang 50 atau 20 tahun saja. Karena mereka rakus. Orang rakus dibenci seluruh dunia. Penjajah yang rakus pasti dibenci oleh seluruh dunia. Setelah itu siapa? Saya yakin setelah itu Islam. Islam yang mana? Islam Melayu.
Melayu ini sekitar 500 juta orang penduduk, orang Melayu. Indonesia saja 267 juta. Malaysia, Singapura sedikit, cuma 10%. Filipina Selatan sedikit. Thailand Selatan. Kemudian Madagaskar, Champa. Ini kalau digabung, sekitar orang Melayu itu 500 juta orang. Dan belum pernah memimpin dunia sama sekali. Apalagi saya baca barusan saya tahu dari hadis dari kitab Imam Tabari mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu istri ketiganya itu orang Hindustan Timur. Anaknya yang paling besar Madian tinggal di Jordan, itulah suku Madian, nanti Nabi Syuaib di sana. Sedangkan anak-anaknya yang lain disuruh datang ke kampung ibunya kontra dan mulai membangun peradaban Islam di negeri Hindustan Timur, yaitu negeri Nusantara, ditambah dengan Champa sampai ke Filipina sampai ke Halmahera sana. Saudara-saudara yang mulia, saya berharap kiamat tidak 56 tahun lagi. Sebab Imam Mahdi datang betul, tapi Imam Mahdi datang menurut riwayat yang saya ketahui menghancurkan imperium Yahudi, memimpin kaum muslimin memerangi Yahudi. Kemudian Islam berjaya 700 tahun. Baru nanti Nabi Isa turun. Nabi Isa bukan Imam Mahdi. Imam Mahdi dalam hadis dikatakan namanya Muhammad bin Abdullah. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam, beliau tugasnya membunuh Dajjal. Kemudian menjadi umat Nabi Muhammad SAW, wafat dan dikuburkan di sebelah kuburan baginda Rasulullah Muhammad SAW di Madinah. Saya pikir ini jadi nggak begitu ngeri. Masih panjang umur, 56 tahun, ngeri. Tapi kalau Ustadz Rahmat betul, ya kita siap-siap saja. Saya rasa kalaupun 56 tahun lagi kiamat, saya pun udah mati juga. Nggak mengalaminya juga saya. Saya sudah tua, jenggot saya sudah putih. Tapi kalau Imam Mahdi turun dalam tahun 2024 ini, kemungkinan ya. Saya yakin tentang itu, Imam Mahdi, Muhammad bin Abdullah. Sebab beberapa guru saya sudah jumpa dengan Imam Mahdi itu. Masih kecil waktu itu, masih umur 11 tahun. Sekarang mungkin sudah hampir 40. Beliau turun umur 40. Sebagaimana Rasulullah diutus jadi Nabi, dan dia akan menjadi khatib di Masjidil Haram. Ketika itu Masjidil Haram turun salju, sehingga khatibnya muntah darah, batal jadi khatib. Maka orang yang ke-40-nya menggantikan adalah Muhammad bin Abdullah, Imam Mahdi yang akan memimpin kita memerangi Yahudi. Dan Yahudi ini nanti sembunyi di belakang pohon, sembunyi di belakang tembok pun tembok akan bicara. Sembunyi Yahudi di belakang batu, batu akan bicara. Ya Abdullah, miwarok Yahud. Abdullah, di belakangku ini ada Yahudi, bunuh aja. Hanya satu yang bisa yang mau menyelamatkan Yahudi, yaitu pohon horkot, pohon pinus, pohonnya orang Nasrani. Saya memikirkan kalau memang pohon horkot sembunyi di situ, wallahu alam. Tapi mungkin arti kiasannya yang mau berjuang menyelamatkan Yahudi adalah orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen. Cina nggak mau menolong Yahudi, mereka nolong dirinya sendiri. Oleh karena itu musuh kita nanti Yahudi, dan pasti kita berperang dengan Nasrani karena mereka membela Yahudi. Kemudian apalagi yang ingin saya sampaikan, bahwa ketika Yahudi habis juga terbunuh di bawah pimpinan Imam Mahdi, abad sekarang ini berarti Islam akan berjaya 700 tahun, karena yang menghancurkan Islam seluruhnya Yahudi. Apa-apa ceritanya Yahudi semua. Nyanyi-nyanyi supaya orang Islam nggak sholat, nggak zikir, Yahudi juga. Menghalalkan riba, Yahudi juga. Bank-bank itu semua Yahudi yang buat. Melakukan perzinahan, mereka tidak berzina orang Yahudi, tapi kita disuruh berzina sama mereka. Orang-orang Yahudi perempuannya tutup aurat bagus, kita disuruh pakai baju
rok pendek. Mereka pakai cadar. Ada orang Yahudi itu istri-istrinya pakai cadar kalau rohib-rohibnya itu. Sementara kita pakai cadar dibilang radikal. Ini semua kerja Yahudi aja. Mereka buat maret, mall itu semua dia. Punya kerjaan. Alat-alatnya ya orang-orang yang itu. Selain daripada dia. Bayangkan di Jakarta dibikin di Kapuk pusat syariah terbesar se-Asia Tenggara. Semua pekerjaannya orang-orang Cina, nggak ada satupun yang Islam. Coba itu pikirkan itu. Sudah sampai puncaknya ini. Sesuatu yang sudah sampai puncaknya akan meledak. Saya yakin pemimpinnya Imam Mahdi. Dan guru-guru saya mengatakan yang terpilih menjadi tentara Imam Mahdi 3 golong. Mudah-mudahan Anda masuk salah satu. Yang pertama adalah orang-orang pencinta Al-Quran. Para hafiz dan pembaca Al-Quran. Ini orang-orang ini akan dipilih jadi tentaranya Imam Mahdi. Yang kedua adalah orang-orang dakwah. Yang siang malam mati-matian menghabiskan waktunya sampai meninggalkan istrinya segala macam, anaknya kurang makan gara-gara agama, mendakwahkan agama sampai masuk penjara segala macam. Beliau baru diperiksa, saya sudah duluan. Sebelum semua yang diperiksa, saya duluan diperiksa. Saya nggak mau cerita. Jadi yang pertama ahli Quran, yang kedua ahli dakwah, yang ketiga ahli zikir. Orang-orang yang siang malam berzikir, ini akan dipilih jadi tentaranya Imam Mahdi. Selain ini jangan harap masuk. Jadi kalian semua kalau mau masuk jadi tentara Imam Mahdi, letakkan diri Anda salah satu dari yang 3 itu. Ahli Quran, atau ahli zikir, atau ahli dakwah. Ahli ekonomi nggak masuk situ. Ahli silat nggak masuk situ. Silakan pilih salah satu. Syukur-syukur bisa 3-3. Kita dakwah juga, kita zikir juga, kita baca Quran juga. Syukur-syukur. Karena peperangan di akhir zaman tidak memerlukan kekuatan fisik yang hebat, tapi kekuatan rohaniyah yang hebat. Ketika kami dulu masih muda, kami sempat singgah di Afghanistan. Dalam perjalanan darat naik haji. Itu helikopter Rusia itu bisa mengangkat 26 orang, chopper namanya. Cuman Rusia yang bisa bikin pesawat helikopter segagah itu. Kalau Amerika 4 orang, mengangkat 4 orang. Kalau chopper, saya pernah naik chopper, 26 orang penumpangnya. Itu dilempar batu aja sama pejuang Afghanistan. Kayak ngelempar jamroh aja. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, tuh meledak itu chopper. Jadi kekuatan rohaniya. Dilempar batu meledak itu helikopter. Ditembak tuh pejuang Afghanistan, kena peluru AK-47 kepalanya. Nggak dioperasi, cabut pakai tangan aja. Bismillah. Perban. Kekuatan rohaniya. Kalau kekuatan senjata segala macam bisa kita lawan Uni Soviet waktu itu. Mereka punya segala-galanya kok. Tapi 105.000 tentara Soviet terbunuh di Afghanistan. Dan ketika kemudian beberapa tahun kemudian setelah Soviet pergi, kuburan-kuburan pejuang Afghanistan yang wafat di padang-padang pasir, kubur darurat aja, kan nggak dimandiin, kubur aja begitu. Nah, mereka mau pindahkan ke kota. Kalau di sini kira-kira Taman Makam Pahlawan gitu. Ternyata mayat-mayatnya masih berdarah, darahnya masih harum. Mereka tersenyum manis, malah banyak yang ketawa gitu. Ini kekuatan rohaniya. Jangan kita pikir kalau kita berjuang untuk Islam ini kekuatan fisik nomor 1, tidak. Kekuatan rohaniyah yang nomor 1. Mudah-mudahan kita masuk dalam pejuang-pejuang agama itu. Nah, jadi saya pikir begini, kesimpulannya, tapi begini ya, orang Islam yang lari dari agama itu, ketika Islam bangun kembali, tetap aja 30% munafikun. Nabi aja, Nabi ketika perang Uhud berangkat dengan 1000 tentara. Itu Nabi. Keluarlah Abdullah bin Ubay dengan pasukannya, ikut perang juga 1000.
1000, berangkat dari Madinah 6 km 1000. Tapi dia keluar bukan untuk berperang membela agama, bukan untuk berperang membela Madinah. Dia ikut keluar dengan pasukan Rasul untuk mengajak orang-orang yang ikut perang pulang. Jangan nanti kita mati mubajir aja, mati kodok kita nanti. Ini yang dilawan 3000. Oh, tentaranya lengkap, terlatih. Kita apa? Kita petani. Orang Madinah ini petani. Badan kita nggak sekuat mereka. Ayo pulang. Apa yang terjadi? Abdullah bin Ubay berhasil mempengaruhi 300 orang. Dari 1000 jadi 30%. Munafikun zaman Rasulullah berapa persen? 30%. Kira-kira kalau zaman kita berapa? Kalau Imam Mahdi turun menurut beliau 2021 sampai 2024 ini, kira-kira munafikun berapa persen? 30% atau 70%? Hah? Kalau mereka 70%, kita tidak bisa mengalahkan mereka kecuali dengan rohaniyah. Rohaniyah yang tinggi. Kata Nabi, satu orang Islam yang benar-benar Islam, dia bisa mengalahkan 10 musuh. Berapa? 10 musuh. Jadi kalau 70% masih kurang itu. Masih bisa lah, 1 lawan 7. Ya kan? Saya kalau 7 masih bisa lah. Boleh dites, habis di halaman boleh tes. Kalau 7. Insya Allah. Demikian saja saya pikir. Yang penting kita satu langkah. Persiapkan diri untuk menyambut kedatangan Imam Mahdi. Dan itu keniscayaan. Apalagi sekarang seluruh dunia kita ditekan. Saya katakan di TV1 kemarin, apapun peristiwanya, kejahatan terhadap kemanusiaan sekarang bongkar-membongkar. Amerika dan Eropa membongkar kejahatan Cina terhadap Uighur. Cina bales kejahatan Amerika di Libya dan Irak. Afrika, Zambia membongkar kejahatan Burma di Rohingya. Kemudian orang negara-negara Islam termasuk Turki membongkar kejahatan Israel di Palestina. Apapun ceritanya, kejahatannya bentuknya apa, politiknya apa, tetap korbannya orang Islam. Korbannya nggak beda, pelakunya beda. Amerika di Irak, Libya, korbannya orang Islam. Uni Soviet dengan penguasa Syiah Nusairiyah di Suriah, korbannya orang Islam. Betul? Betul. Orang Syiah memberontak di Yaman, korbannya orang Islam. Apalagi Uighur di Cina, korbannya orang Islam. Burma, korbannya orang Islam. Kashmir, korbannya orang Islam. Apapun makannya, minumnya botol. Apapun ceritanya, korbannya adalah orang Islam. Masih belum sadar juga ke orang Islam. Masih ada yang mengatakan itu di Uighur itu adalah gerakan separatis seperti Papua. Nanti ku garuk kepalamu baru kau tahu. Kalau gerakan separatis mesti ada korban dong. Betul. Kemarin tentara kita 2 syahid dibunuh oleh separatis Papua. Nggak berani bilang separatis. KB, kelompok KB, kelompok KB, ya, kelompok KB, keluarga berencana. Nah, saya tutup ceramah ini. Apapun motifnya, politika, budaya, ekonomi, apapun motifnya, kejahatan di seluruh dunia, korbannya adalah kaum muslimin. Akankah kita berdiam diri? Akankah kita berdiam diri? Buat gerakan, satukan langkah umat. Saya sudah buat yayasan Barokah Sumatera Utara. Target saya membangun rumah sakit 10 miliar. 1 juta orang kali 10.000 perak aja. 10.000 aja, 10.000 aja. Tapi 1 juta orang, 10 miliar. Saya sudah bisa bangun 1 rumah sakit. BPJS bayar, yang nggak bisa bayar BPJS kita gratiskan. Paham? Tunjukkan semua pemerintah ini sampai 2024. Saya 3 rumah sakit 3 tahun. Abdul Somad 3 rumah sakit 3 tahun. Buya Yahya 3 rumah sakit 3 tahun. Hakim 3 rumah sakit 3 tahun. 10 kiai 3 rumah sakit selama 3 tahun. 30 provinsi sudah ada semua rumah sakit.
Buktikan pada mereka kita bukan pengemis. Kalau BPJS nggak mampu menanggung, kita yang nanggung. Siap? 10.000 satu orang. Ikut saya, follower saya 1 juta, itu 10 miliar untuk biaya operasionalnya, untuk bangun rumah sakitnya 10 miliar. Sanggup nggak? 20.000 setahun sanggup nggak? Nah itu. Sekarang jadi panas-panas juga ada orang mau bikin perumahan syariah, penipu. Orang Islam yang nipu itu 1-2 orang dan tidak berkualitas, memang tidak dikenal. Kalau sekelas kiai kita, sekelas saya mau menipu, buat apa kami nipu? Gaji kami aja nggak habis dimakan kok. Bukan kaleng-kaleng ini. Paham? Siap? Rekening saya catat 762. Oh itu. Ini yang hadis 1.000, kalau 1.000 ke 10.000 itu 10 juta. 762. Semua HP-nya keluarin. Ini jihad pertama. 762 626 2777 2777 7-nya 3. Saya ulangi. 762 626 2777. Bank Syariah Mandiri. Terkumpul Bank Syariah Mandiri. Terkumpul 1 juta orang kali 10.000, berdiri 1 rumah sakit. Kita buktikan bahwa kita orang Islam dengan 10.000 mampu menggratiskan orang yang tidak di-cover oleh BPJS. Siap? Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.